Oke, teman-teman sekalian, saat ini kita masuk ke langkah kelima ya. Yang mana langkah kelima ini ya, di langkah kelima saya akan menunjukkan kepada kalian semua bagaimana cara menambah widget ya, kemudian mengatur posisi widget, menghapus widget, menonaktifkan widget, mengaktifkan widget. Intinya kita akan bahas mengenai all about widget ya, tentang widget. Langsung aja kita praktekkan. Teman-teman arahkan mouse ya, kursor mouse teman-teman ke appearance, lalu pilih widget, klik widgets. Nah, ini yang kita maksud widget ya. Di sebelah kiri ini ya, 2 kolom sampai ke bawah adalah widget yang tidak aktif ya. Sedangkan 2 kolom ke bawah di bagian sebelah kanan ini, mulai dari sidebar dan footer, bagian footer ini adalah widget yang aktif ya. Jadi widget yang tidak aktif adalah widget yang berada di posisi sebelah kiri ya. Dari sini ke sini ya, 2 kolom ini sampai ke bawah ya. Sedangkan yang sebelah kanan adalah widget yang aktif. Nah, kita akan coba tambahkan beberapa widget ke dalam website toko online kita. Maksudnya kita aktifkan widget yang ada. Caranya saya beri contoh satu. Misalkan kita ingin menambahkan ya, kita buka dulu ya front end website toko online kita. Arahkan kursor mouse teman-teman ke simbol rumah, lalu arahkan ke visit site, klik kanan, kemudian klik open link in new tab. Nah, untuk membuka front end website kita di tab baru ya. Oke, seperti ini. Nah, widget kita nanti akan kita tambahkan di bagian sidebar ya. Di sini bagian sidebar nih ya, sebelah kanan samping sampai ke sini. Kita akan tambahkan, katakanlah kita ingin menambahkan widget kalender ke sini ya. Caranya teman-teman tarik saja widget kalender. Mana nih widget kalender? Tadi saya lihat ada widget kalender. Di mana dia? Nah, ini dia widget kalender. Misalkan kita ingin menambahkan widget kalender ini ke sidebar ya, ke bagian samping website kita. Kita tarik saja ya, kita drag, tarik kalender ini. Misalkan kita ingin tempatkan di bagian bawah meta, nah, di sini ya. Lalu kita lepas. Oke, nah ini akan secara otomatis akan tersimpan ya. Ini dengan ada keterangan saved, artinya tersimpan. Jadi kita tidak perlu mengklik save karena ini akan secara otomatis tersimpan bagian widget ini ya. Kita tuliskan di sini, misalkan title-nya adalah kalender. Oke, nah setelah kita tulis title atau judulnya, maka kita save untuk menyimpan perubahan. Nah, sekarang kita lihat bagian front end website toko online kita, refresh ya. Mari kita lihat di bawah meta ini sudah ada kalender ya. Di sini teman-teman, widget kalender yang sudah kita tambahkan ke sidebar. Nah, itu cara menambahkan widget ya. Kemudian kita juga saya ingin juga menunjukkan kepada teman-teman sekalian bagaimana cara menghapus widget yang ada atau menonaktifkan widget yang ada di sidebar ini. Misalkan kita ingin recent comment ini, kemudian archives, lalu meta, kita akan hilangkan ya, kita nonaktifkan. Caranya kembali ke dashboard area ya, ke sini teman-teman tarik saja recent comment ya. Ini misalkan ya,
kita tarik saja ke sebelah kiri lalu lepas ya. Oke. Kemudian kita ingin juga menyingkirkan archives ya, widget archives ini kita tarik ke sebelah kiri lalu lepas. Oke. Kemudian meta juga kita tarik lalu kita lepas. Ya, itu cara menonaktifkan widget yang ada. Nah, ini akan secara otomatis tersimpan ya teman-teman sekalian gitu. Nah, sekarang kita lihat perubahannya, kita refresh. Oke, recent comment sudah tidak ada, arsip tidak ada, meta tag juga sudah tidak ada. Nah, sekarang yang tersisa ada beberapa widget saja di sini ya. Nah, misalkan kita ingin ya, katakanlah kita ingin memasukkan jasa kirim di sini ya, ada Tiki, JNE, Pos dan lain sebagainya ya, teman-teman bisa ikuti caranya. Kita masukkan widget teks terlebih dahulu. Mana ini teks? Nah, ini dia widget teks. Tarik terus, tarik. Widget teks ini kita simpan di atasnya kalender ya, di bawah kategoris, lalu kita lepas. Oke, seperti itu. Nah, misalkan kita tulis di sini jasa kirim. Nah, ini jasa kirim yang biasa kita gunakan dalam pengiriman produk kita ke pelanggan ya. Ini katakanlah ada apa, Tiki, JNE dan lain sebagainya. Teman-teman tinggal klik add media ya, klik add media lalu klik upload files, klik select files. Oke, di sini saya juga sudah sediakan gambar jasa kirim ya, di mana ini, all files, di sebelah mana ya, sebentar saya carikan dulu. Nah, ini dia Tiki, open. Oke, lalu insert into post. Nah, Tiki, kemudian kita juga ingin tambahkan lagi misalkan jasa kirim lain selain Tiki ya. Caranya seperti yang tadi ya teman-teman, klik add media untuk menambahkan gambar baru, klik upload files, select files. Kita cari gambar yang lain, jasa kirim lain. Misalkan kita ingin memasukkan jasa kirim mana lagi nih, ini dia JNE misalkan ya, JNE. Oke, setelah itu kita klik insert into post. Ya, ini JNS sudah masuk ya. Sekarang kita atur saja posisinya, kita pilih align left. Oke, sudah sip ya. Gambarnya kita sesuaikan dengan gambar Tiki supaya tidak besar sendirian di JNE nya. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita klik save. Kita lihat perubahannya, refresh. Ini dia ya, Tiki dan JNE sudah kita berhasil memasukkannya. Nah, di sini ada tulisan calendar. Nah, berarti calendar ini tidak perlu kita buat ya, apa namanya, kita tidak perlu membuat judul teks kalender ya, dimana tadi kalender, ini dia. Kita hapus saja kalender ini, tulisan title-nya, judulnya, lalu klik save. Sekarang kita lihat, refresh. Oke ya, Tiki, JNE, jasa kirim. Teman-teman juga bisa memasukkan
jasa kirim lain, ada pos dan lain sebagainya, silahkan teman-teman Google saja gambar jasa kirim selain Tiki dan JNE ya, sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Nah, ini terlalu terlalu jaraknya terlalu terlalu menganga ya antara Tiki dan JNE. Kita bisa atur jaraknya, posisinya, kembali ke sini. Kita simpan kursor di sini, kita klik delete. Nah, oke. Maka JNE posisinya naik ke atas ya. Saya kira sudah oke seperti ini. Lalu kita klik save. Oke, sudah tersimpan. Kita lihat sekarang, refresh. Ya. Nah, oke, posisinya sekarang sudah bagus ya. Teman-teman sekali lagi bisa tambahkan gambar jasa kirim lainnya. Nah, ini juga teman-teman bisa hapus resign dan kategoris. Caranya seperti yang tadi ya. Ini kita tarik, kita nonaktifkan, tarik ke sebelah kiri lalu kita lepas. Kemudian ini juga kita tarik ke sebelah kiri lalu lepas. Search juga kita tarik ke sebelah kiri lalu kita lepas. Oke. Nah, ini kita klik done saja. Ini juga klik done ya, selesai. Jasa kirim dan kalender ya, di sidebar ada 2 widget yang tersisa, jasa kirim dan kalender. Kita lihat. Oke ya, ini dia. Jadi hanya tersisa widget, ada 2 widget ya, jasa kirim dan kalender. Teman-teman juga bisa masukkan. Saya sarankan teman-teman masukkan produk kategoris ya di bagian sidebar. Caranya seperti yang tadi, teman-teman bisa tarik ke sidebar. Oke, nah ini dia, kita tempatkan di atas jasa kirim ya. Lepas, kemudian kita ganti titlesnya kategori produk. Oke, ininya juga sudah nggak perlu kita rubah. Teman-teman juga bisa rubah sesuai dengan kreasi teman-teman ya. Kita klik save. Kita lihat. Oke, ini dia kategori produk sudah kita buatkan. Untuk kategori produk, karena kita belum mengupload produk yang kita jual, maka otomatis kategori produk tidak akan muncul ya, karena kita belum membuat sebuah kategori produk dan mengupload produknya. Untuk itu, terkait dengan kategori produk, upload produk, nanti kita akan bahas di sesi berikutnya. Oke teman-teman sekalian, itu tadi cara menambah widget, menghapus widget, menonaktifkan widget, mengaktifkan widget. Kemudian di bagian sidebar tadi, ya ini tadi sidebar, teman-teman juga bisa masukkan widget di bagian footer ini, bagian bawah, dan juga di bawah header bisa juga teman-teman masukkan di sini ya, di atas bagian atas website toko online teman-teman. Oke, saya akan tunjukkan sedikit kepada teman-teman sekalian. Ini dia below header ya. Teman-teman bisa memasukkan widget di bagian below header. Di sini tidak ada widget, maka teman-teman juga bisa memasukkannya ya. Misalkan kita akan masukkan below header ini product search ya. Kita tarik lalu kita lepas, titlenya cari produk, kemudian kita klik save. Sekarang kita refresh. Oke, nah cari produk sudah muncul di atas, di bawah header ya, tepat di bawah header ini, search product. Nah, saya sarankan untuk search product sebaiknya teman-teman bisa ditempatkan di sidebar ya. Caranya tinggal tarik saja yang tadi, mana ini bawah header ini ya, product search ini teman-teman bisa
pindahkan ke sidebar, ke bagian sini ya. Nah, ini kita minimize saja. Oke, kita pindahkan ke bagian sidebar. Caranya teman-teman cari produk ini misalkan di bawah produk kategoris ya. Kita lepas. Oke, sudah selesai. Sekarang kita refresh. Ya, maka cari produk itu berada di bawah kategori produk. Seperti itu teman-teman sekalian. Nah, sekarang footer kolom. Footer kolom 1 kita katakanlah ingin memasukkan ya, sebuah teks atau apapun itu, teman-teman bisa masukkan ke bagian footer kolom juga ya. Misalkan ini teks ini kita tarik. Oke, ke sini, lalu misalkan kita buat lokasi toko kami. Jalan apa ya, silahkan teman-teman isi. Kemudian kita klik save. Oke, sekarang kita refresh. Oke, lokasi toko kami di sini sudah muncul ya, widget di bagian footer kolom 1. Selanjutnya kita minimize saja. Nah, misalkan teman-teman juga ingin memasukkan gambar di bagian sidebar, kita gunakan gambar widget image ya. Widget image ini kita tarik, disimpan di katakanlah di bawah kalender ya. Kita lepas. Caranya teman-teman klik add image untuk menambahkan gambar di sidebar toko online kita. Lalu kita klik upload files, select files. Misalkan kita akan masukkan gambar yang ini ya, misalkan yang ini. Kita klik open. Sebentar. Oke. Nah, di sini juga teman-teman bisa masukkan link ya. Ketika orang mengklik gambar yang ada di sidebar teman-teman, maka ini kalau diisi dengan link yang mengarah kemana, ini akan mengarahkan pengunjung ketika mengklik gambar tersebut ke link yang teman-teman tuliskan di sini ya. Untuk itu kita akan biarkan seperti ini untuk sementara. Kemudian kita klik add to widget, klik save. Yuk kita sekarang refresh. Oke ya, gambar ini sudah berhasil kita pajang di sidebar toko online kita. Nah, ini kan, orang mengklik gambar ini tidak akan terjadi apa-apa ya. Untuk membuat gambar ini memiliki link, teman-teman juga bisa masukkan link tadi ya. Link ini misalkan kita ingin masukkan ke gambar ini ke link, misalkan kita buat di sini ya. Kita lihat dulu. Anggap saja ini shop. Oke. Kita copy. Kemudian kita paste ke sini. Lalu kita klik save. Maka ya kita refresh dulu. Dengan demikian, gambar tersebut akan mempunyai link ya. Ketika kita klik, ya ini kan posisinya tokogue.com shop ya. Kita klik, maka dia akan melink ke alamat link yang kita sertakan di gambar tadi ya. Oke,
Seperti itu teman-teman sekalian, sangat mudah ya. Teman-teman juga bisa mengganti gambar atau mengeditnya. Misalkan kita akan ganti gambar ini ya. Caranya klik replace image, upload files, select files, kita ganti misalkan dengan gambar ini ya. Klik open, oke, lalu klik add to widget, klik save. Maka gambar tersebut ya, kita refresh, gambar tersebut berubah ya seperti ini. Kemudian teman-teman juga bisa mendelete ya, menghapus gambar tersebut dengan cara klik delete, sehingga secara otomatis gambar tersebut akan hilang ya. Oke teman-teman sekalian, sangat mudah sekali ya cara terkait dengan widget ini. Baik, ini adalah langkah kelima tentang widget. Alhamdulillah kita sudah selesai dalam hal ini. Maka langkah selanjutnya kita akan masuk ke langkah ke-6 ya.